Video kali ini saya khususkan untuk istri saya tercinta dalam rangka memperingati 5 tahun pernikahan kami. Bukan tentang Romeo dan Juliet, bukan juga tentang Rama dan Sinta. Ini hanya tentang dua insan yang saling mencinta. Halo my boss, kembali lagi bersama saya Reza Pahlawan. Kali ini saya ingin menceritakan tentang perjalanan cinta dari cinta monyet menuju cinta yang sesungguhnya. Bagaimana ceritanya? Ini kisahnya. Ini semua berawal dari sini, dari gedung ini. Bagaimana saya bisa mengenal istri saya yang sekarang? Waktu itu saya masih kelas 2. Dia masih kelas 1. Entah bagaimana kita bisa kenal. Itu saya dikenalin sama teman saya, dan dia juga dikenalin sama temannya dia, maklum anak SMP ya, cinta monyet ya, seperti itu, saling mengenalkan satu sama lain. Dan dari situ kita mulai kenal, kita mulai dekat, sampai nggak tahu gimana ceritanya itu saya bisa bilang ke dia kalau saya itu bukan orang yang tepat untuk dia. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Dia dari kalangan menengah ke atas pada saat itu, dan sedangkan saya dari kalangan menengah ke bawah. Saya bilang sama dia, saya nggak cocok, gua nggak cocok sama lu nggak bisa sama gua. Kenapa? Karena gua itu cuma orang yang nggak punya apa-apa, nggak bisa dibanggain. Itu saya juga nggak ngerti bagaimana anak SMP bisa bilang kayak gitu. Dari situ entah kenapa ya saya mulai menjauh dari dia, sampai akhirnya saya lulus SMP. Saya tinggalin dia, tidak ada komunikasi sama sekali. Saya melanjutkan sekolah ke SMK. Nah, setelah SMK saya tetap menjalani kehidupan saya tetap tidak berkomunikasi sama dia, dia pun tidak berkomunikasi dengan saya. Benar-benar semuanya itu sudah putusnya hubungan. Tidak ada SMS waktu itu, tidak ada BBM. Ya pokoknya udah benar-benar hilang. Sampai suatu masa, suatu momen, suatu ketika itu saya mencoba untuk hubungi dia lewat Facebook. Karena setelah saya lulus, saya langsung bekerja pada saat itu tahun 2010. Tahun 2010 saya lulus SMK, saya sudah bekerja. Nah, saya coba hubungi dia, saya coba kontak dia lewat Facebook waktu itu. Dan alhamdulillahnya ada respon dari dia.
Sampai akhirnya kita bisa ketemu lagi, kita cerita-cerita masa lalu, bla 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 segala macam. Kita ketemu pada waktu itu, kita ketemu lagi. Nah, dengan keadaan yang berbeda waktu itu, dengan keadaan saya yang sudah bekerja, agak sedikit saya percaya diri untuk mendekati dia, walaupun itu tidak berarti apa-apa untuk dia. Karena apa? Karena dia tidak pernah memandang saya dari segi materi. Tapi itu tidak bertahan lama, karena masa kerja saya waktu itu habis. Saya bekerja kontrak dan kontrak saya habis, sehingga menyebabkan kepercayaan diri saya hilang. Maka saya tinggalin dia lagi, saya menghilang lagi dari kehidupannya dia. Saya putus semua komunikasi lewat apapun sama dia. Setelah saya menghilang, saya coba cari pekerjaan lagi, saya coba cari pekerjaan di tempat yang lain, dan berhasil saya mendapatkan satu pekerjaan di perusahaan yang luar biasa waktu itu. Kembali lagi saya coba untuk hubungi dia, saya kontak dia, saya hubungi dia lewat Facebook lagi, dan dia masih tetap merespon. Responnya masih baik terhadap saya, itulah luar biasanya. Sering kali saya tinggalin dia, tapi dia tetap terbuka kepada saya. Itu yang membuat saya kagum sama dia. Saya bekerja di perusahaan yang lumayan, sehingga menyebabkan kepercayaan diri saya naik kembali untuk mendekati dia. Sampai akhirnya dia tidak mau kehilangan lagi mungkin, sampai akhirnya dia tidak mau kejadian yang lalu itu terulang lagi. Dia bilang, kalau emang serius sama saya, kalau emang serius sama gua nggak mau main-main. Coba lamar gua. Wow. Itu adalah hal-hal yang benar-benar mengagetkan, benar-benar sport jantung buat saya. Karena saya masih bekerja kontrak, yang kontraknya itu bisa habis kapan aja. Tapi ya itu, dia tidak pernah berhenti untuk menyemangati saya. Akhirnya ya udah, mulai dari saat itu apapun kondisi saya coba untuk serius sama dia. Sampai tepatnya itu tahun 2015, walaupun dengan kondisi bekerja masih kontrak, akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba melamar, untuk mencoba serius sama dia. Tapi nggak segampang itu, perjalanan gak semulus itu. Ada satu hal yang benar-benar memberatkan perjalanan cinta kita waktu itu. Dari apa? Dari ketakutan saya di masa lalu, yaitu orang tuanya. Ternyata benar, orang tuanya gak segampang itu untuk menerima saya. Kenapa? Karena pekerjaan saya masih masuk kategori yang belum jelas. Tapi hebatnya dia, luar biasanya dia masih tetap support saya. Dia tetap benar-benar setia untuk mendukung saya. Bagaimanapun caranya, dia tetap kasih semangat untuk saya untuk bisa membuktikan ke orang tuanya. Sampai akhirnya di tahun 2015 di bulan September, saya melamar dia dan diterima sebelah pihak. Sebelah pihak itu dalam artian ya si dianya lah yang menerima saya. Entah waktu itu orang tuanya benar-benar menerima saya atau enggak. Akhirnya terjadilah prosesi lamaran. Saya melamar dia di bulan September tahun 2015. Dan kami melangsungkan pernikahan di Desember 2015. Perjalanan nggak mulus, perjalanan nggak semudah yang saya pikirkan ternyata setelah menikah. Banyak hal-hal yang benar-benar membuat saya itu bagaimana caranya untuk bisa lebih baik lagi agar bisa dipandang lagi oleh orang tuanya. Dan luar biasanya dia tetap memberikan semangat, dia tetap memberikan dukungan untuk saya. Sampai akhirnya di tahun 2017 bulan Februari buah hati kami lahir. Dan itulah yang merubah semua kehidupan. Benar kata orang, bahwasanya putra atau putri yang kita miliki itu membawa rezeki tersendiri.
Kehidupan saya berubah setelah anak saya lahir. Dan di saat itu saya memiliki hak paten atau permanen dalam hal bekerja. Sehingga sedikit-sedikit lama-lama saya bisa diterima oleh keluarga dari istri saya. Ya, itulah sedikit kisah saya dengan istri saya. Kisah cinta monyet menuju cinta sesungguhnya. Perjalanan kami dari SMP sampai akhirnya menikah itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 tahun. Nah, untuk teman-teman semua yang sedang memperjuangkan cinta, teruslah berjuang. Yakinkan diri teman-teman semua bahwasannya itu adalah cinta sejati teman-teman semua. Semoga kisah ini bisa menginspirasi teman-teman semua dalam memperjuangkan cinta. Tetap perjuangkan cinta teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mendapat cinta sejati yang sesungguhnya. Tetap dukung channel saya agar saya bisa semangat memberikan kisah-kisah yang lainnya, cerita-cerita yang lebih inspiratif yang lainnya untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di kisah selanjutnya.